Saya sudah ditunjuk-tunjuk berapa kali tapi diambil alih oleh yang lain itu. Bung Aiman Wicaksono yang masih berstatus sebagai saksi, betul ya? Tepuk tangan dong, yang ini tepuk tangan dong. Iya dong, iya kan? Dan nggak perlu tersangka. Iya, ya kan belum ya. Jadi statusnya nggak perlu ya sebagai saksi gitu. Seharusnya nggak perlu karena yang saya sampaikan kritik. Oh iya. Nggak apa-apa itu ditambah-tambahin dikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting sampai hari ini masih berstatus sebagai saksi dan Anda tepuk tangan kan? Bukan yang tadi ya, yang merubah sistem pemilu kan? Saya bingung loh, Anda tepuk tangan juga. Ini tepuk tangan, itu juga tepuk tangan. Pantas terjadi yang begini-begini nih. Nah, pantas terjadi kita dalam kondisi begini sekarang nih Pak Yusuf. Tepuk tangan aja semua gitu ya. Nah saya mau bayangkan begini, sebelum saya mulai saya mau bayangkan kalau saja, ini kalau saja nih pelan-pelan nih. Yang menang menurut quick count ternyata jadi kalah, yang kalah menurut quick count sekarang ternyata dalam posisi yang menang gitu ya terbalik. Lain nggak suara-suara yang ada di panggung ini? Gitu. Lain nggak gitu ya? Hak angket boleh nggak? Boleh. Itu penting hak angket itu. Untuk mengetahui kecurangan pemilu misalnya. Bisa gitu nggak kita tuh ya? Bisa banget. Saya khawatirnya gitu loh. Iya, nggak saya khawatirnya gitu. Kalau sekarang kan lagi menang, lain lagi perasaannya. Kalau lagi kalah, lain lagi perasaannya gitu. Nggak itu. Nah, karena itu saya gembira nih. Saya ngeliat Bang Ade Armando ya, tadi duduk di tengah-tengah jaket kuning lagi. Mudah-mudahan hatinya seperti teman-teman mahasiswa kembali. Dan kami bersama-sama mengatakan bahwa hak angket itu boleh kok gitu. Betul ya? Hak angket itu boleh. Ada haknya untuk DPR gitu ya. Jadi kalau dia jalankan boleh. Bahwa kemudian nggak berhasil, nah itu betul juga teman-teman dari Gerindra yang tadi pagi bicara. Itu jelas kaitannya dengan hak angkot. Angkot apa? Siapa yang nyetir dan siapa yang masuk di dalam mobil itu gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu deh ya, siapa yang betul-betul mau menjadi setir dari hak angket ini. Barangkali itu maksudnya dari Gerindra. Apakah yang nyetirnya itu betul-betul Ibu Megawati atau Surya Paloh atau siapa, kan belum jelas nih yang nyetir siapa. Lalu siapa yang naik ke atasnya gitu. Tapi kalau prediksi Anda jalan nggak hak angket? Agak sulit, terutama Agak sulit. karena ada BTS. Apa itu? BTS ini hati-hati loh ya, jangan dikait-kaitkan dengan kasus, bukan. BTS ini belum tentu solid gitu. Ya Kenapa kan? nggak solid? Iya belum tentu solid. Karena siapa yang naik ke atas angkot ini, lalu bahaya yang mengancamnya apa, misalnya begitu loh. Oke. Ya kan lalu lintasnya harus hati-hati. Maksudnya ancaman, langsung aja nih. Iya benar. Ada ancaman yang Anda mungkin jangan terjadi. mengajak saya ikut memiliki nasib seperti Anda, kurang lebih begitulah. Ya. Jadi ini BTS itu Jadi seorang profesor nggak seberani Aiman gitu maksudnya. gimana? Seorang profesor nggak seberani Aiman. Kan kita belum tahu ukuran bahayanya sebesar apa gitu. Tapi bahwa Anda saya support sudah dari tadi loh saya support. Iya, Iya kan? terima kasih. Saya ini mensupport Anda sampai Nggak, kapan. Jadi tapi saya ingin tanya, BTS saya ingin enggak, BTS itu belum Ini tentu. soal apa Nggak. yang kemudian tadi dikatakan bahwa angket bisa jadi nggak terjadi karena bisa jadi tersandra. Kan begitu kurang lebih. Iya BTS sama dengan belum tentu solid. BTS belum tentu. Di BTS berapa kali disebut Iya ini? dong, belum tentu solusinya tercapai dengan itu. Tapi kita semua sepakat ya Bang Ade ya, bahwa itu adalah hak DPR. Berkali-kali saya bilang boleh nggak? Boleh. Bahwa nanti itu ada hadangan-hadangan, nggak apa-apa. Karena begini loh, mengatur supaya pelanggaran itu tidak disebut kecurangan, itu adalah kecurangan yang strategis dan sistematis. Ya kan mengatur supaya jangan istilahnya kecurangan misalnya. Nah balik lagi, jadi saya ini tadi sudah menyamakan ya, bahwa ini tergantung angkotnya seperti apa. Dan pada bagian lain, salah satu masalah yang kita hadapi pada hari ini apa? Sirekap itu kan. Itu salah satunya kan yang membuat kita, Sirekap itu kurang lebih artinya sistem perekaman pemilu yang paling menggemaskan itu. Itu Sirekap. Paling menggemaskan. Tiba-tiba orang yang suaranya tinggi kurang. Tiba-tiba yang kurang bisa tinggi gitu kan. Itu kan menggemaskan itu. Yang suaranya merasa tinggi, tiba-tiba kok kurang. Yang kurang kok jadi tinggi gitu. Saling menggemaskan. Saya tuh nggak ada masalah kalau saya senang melihat orang lain bahagia. Jadi kalau misalnya PSI ini nanti masuk ke DPR, malah saya bilang harusnya nggak ada parliamentary threshold. Ya kan? Jadi kalau Tapi Tuan, ini penting nih. ya Seorang akademisi memprediksi
PSI bisa masuk ke parlemen. Enggak, saya nggak memprediksi gitu. Saya nggak memprediksi gitu. Atau misalnya Malah bahaya, Anda katakan, malah kalau seandainya masuk. Ya. Artinya Enggak. Saya nggak pakai seandainya, karena gini pelan-pelan. Jadi nggak, bahasa apa tadi? Kalau seandainya, atau Enggak, gimana? sekiranya PSI ini masuk. Masih bukan mungkin seandainya, masuk, masih mungkin sekira. masuk. Kira ini masih dikira-kira. Enggak, menurut Kalau Bang Andai Ege, sudah menggadaikan dia ada di situ. Prof. Ege ini Iya. mungkin nggak masuk. Harusnya kalau berdasarkan quick count, Iya. ya yang kita percaya ini, ya kan quick count ini mengatakan angka-angka kemenangan calon presiden itu seperti itu dengan margin of error kurang 1% lebih maksimal. maksimal 1%. Iya. Gitu. Walaupun Bang Ade akan bilang pada tingkat kepercayaan 95%, kurang lebih gitu ya. Saya belum tahu nih penelitian yang pada tingkat Survei kepercayaan tertinggi 100% ada gitu ya. 2,8, 2,9. Iya, ya, kurang lebih begitulah gitu. 2,9. Kalau tambah plus minus 1%, nggak akan nyampe 4%. Karena itu saya bilang bahayanya di situ. Kalau itu bisa ya berdasarkan quick count pada tingkat kepercayaan 95%, nanti yang lain akan bilang, oh kalau begitu quick count untuk pilpres pun kacau. Kan metodologinya Ini konsekuensinya. standar dong. Iya. Iya kan? Bisa sampai ke situ. Tapi bukan itu yang saya khawatirkan dengan si rekap ini ya, sistem rekaman pemilu yang paling menggemaskan. Jadi, tadi. Nggak, iya. Jadi menurut Anda secara ilmiah nggak mungkin PSI bisa masuk parliamentary threshold 4%. Asal Bang Ade nanti bisa menjelaskan bahwa tingkat kepercayaannya dibutuhkan menurut Anda 100%. dulu. Oh enggak, kalau saya Nggak mungkin. Enggak mungkin ya, Oke, baik. sampai pada hari ini. Tapi yang jadi masalah, saya senang kalau mereka masuk. Enggak apa-apa. Yang saya bayangkan tidak masuk akal dari si rekap ini, karena itu saya sebut ada kemungkinan salah, penyimpangan atau kecurangan, yaitu apa? Ada partai, sebutlah ya, kita nggak bisa sebut namanya semuanya. Inisialnya saja, P3 misalnya gitu ya. Kan sebut inisialnya, jangan sebut nama partainya, betul ya Pak Margarito? Itu pada tanggal 27-28 Februari, dia sudah memperoleh 3.058.000 sekian gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya masuk data TPS, ini bukan persentase loh, angka real. Tiba-tiba dia berturun menjadi macam-macam, tergantung Anda lihatnya tanggal berapa. Ada 3 juta misalnya 37.000, 3 juta 40.000. Nah ini pasti, pakai logika kita ya pelan-pelan ya semua yang nonton, ini pasti salah, penyimpangan atau kecurangan. Bukan pada penambahan mereka, pada pengurangan partai lain. Karena ini bukan persentase, kalau persentase bisa ya, C1 dari mana-mana masuk, ada yang berbasis provinsi tertentu atau daerah tertentu dia menjadi besar, maka persentase P3 misalnya inisial tadi menjadi turun. Kalau ini enggak, angka real yang 27, tanggal 27 atau 28 itu di 3.058.000 sekian, tiba-tiba turun menjadi 3.040.000. Ya. Ini sudah pasti, nggak usahlah kita bela-bela apapun lagi, kalau nggak salah penyimpangan, kecurangan. Udah pasti. Ya kan, mau apa lagi? Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan itu? Gimana? Siapa yang bisa melakukan ini? Kita kan angket. kita angket. Itu gunanya angket. Kita Betul kan? selidiki. Panggil, P3 bener nggak angka Anda turun? Ada kan datanya di sistem perekaman yang paling menggemaskan Tapi kan tadi? kata Anda, Ada angketnya angkanya. nggak jadi. Enggak, Sulit. tadi kan ada. Mereka lihat pada tanggal tertentu. Kenapa bisa turun? Dari mana bisa turun gitu. Dan yang lebih penting sebetulnya saya mudah-mudahan minggu depan Ya. rakyat bicara ini undang rakyat bersuara, undang putra-putri terbaik bangsa, ahli teknologi informasi, karena saya yakin mestinya si rekap itu bisa diselesaikan dalam 2 kali 24 jam. Bisa. Dan tidak berulang terus kesalahan. Nah, sudah pasti bisa. Pakai blockchain sistemnya banyak kursusnya ya. Kalau Harvard kesalahannya berulang, Anda mencurigai ada sesuatu. Enggak, ini sebenarnya ya. Kenapa si rekap ini panjang betul? Saya mulai memahami sekarang. Ini untuk mengisi waktu KPU pusat maupun KPU daerah. Karena kan panjang ini. Pemilunya 14 Februari. Rekapnya dikasih waktu sampai 20 Maret. Ya kan? Itu mereka ngisi waktu apa coba? Kalau bukan si rekap ini, kurang lebih gitulah. Ngisi waktu apa mereka coba? 14 Februari, kita udah nyoblos. TPS tutup. Lalu mereka diberi waktu menyelesaikannya sampai 20 Maret. Mereka ngisi waktu apa coba? Coba Bapak dan Ibu kasih tahu saya. Mereka harus ngisi waktu apa coba? Kan ada proses ya Bang. Apa? Egi. Ada prosesnya. Enggak, udah berjenjang. selesai dari TPS. Dan saya mengatakan sudah 2 kali 24 jam bisa selesai antara lain dengan blockchain. Mereka bisa ngapain? Isi waktunya apa coba? Ini untuk mengisi waktu senggang
KPU Tapi dan sebentar, lain-lain dari bisa semua sampai tadi di Anda daerah. sampaikan bahwa 2 kali 24 jam bisa. ketika ini mau dibongkar maka hanya bisa lewat hak angket. Lewat MK nggak bisa kebongkar? Oh lain. Jadi menurut saya ini saling melengkapi, terutama karena bagian ini Angketnya penting. nggak jadi, Nggak, gini, pertanyaan iya. saya gini, kalau angketnya nggak jadi, berarti kecurangan yang selama ini disuarakan, dicurigai dan sebagainya nggak akan pernah terbongkar sampai kapanpun. Enggak, bisa juga hak angket ini jadi jalan masuk. Ini tadi ya kita sedang berbicara strategi-strategi untuk strategi-strategi curang untuk mengakali kecurangan. Kurang begitu ya. Bisa juga masuknya lewat ini, belok terus hilang. Bisa kan? Maksudnya gimana? Belok, Masuk terus hilang. nih ke hak angket dangdung, ya kan? Ada BTS tadi, ya kan? Betul kan? Bisa tidak solid. Belum tentu solid. Belum tentu Tentu solusinya. Tiba-tiba dia kempes, lalu mulai masuk rame-rame, hati-hati loh. Kita ngomong galak-galak ini tiba-tiba mereka masuk dalam koalisi, tinggal kita doang di luar sendiri misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi juga loh itu ya kan. Bisa terjadi loh itu. Jadi kita harus jaga-jaga ya Pak. Bang itu ya. Tapi saya mau bilang nih bukan. Nah kalau yang ini serius. Jadi Aneduk itu menulis buku 2022. Persis soal gentong babi. Pork barrel tadi. Jadi barangkali angka real count-nya bahkan sekiranya pun pasangan capres dan tim suksesnya itu punya quick count, harusnya kan mereka punya quick count internal. Sehingga saya katakan quick count dari berbagai lembaga survei itu jangan diadu dengan real count. Kan yang satu lama kan gitu. Mengumpulkan C1 dari berapa? 820 ribu TPS. Berapa lama? Dan siapa orang-orangnya gitu. Nah tapi pork barrel tadi, ini istilahnya harus mulai terkenal nih. Gentong babi. Sama dengan ini, Anda mau melaksanakan hak angket, silakan. Oh Anda nggak boleh. Nanti kalau di Sirmulat suka ditanya gitu. Ya kan? Untuk apa melakukan hak angket? Untuk membuktikan terjadinya gentong babi misalnya ya. Pork barrel itu. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Memangnya Anda gentong babi misalnya gitu ya. Kalau Anda bukan gentong babi jangan marah dong, kurang lebih gitu. Gentong babi ini ingin menyatakan Aneduk ya dan semua yang lain bahwa kecurangan itu dilakukan jauh sebelumnya secara strategis dengan menggunakan dana publik untuk kepentingan politik utamanya melalui kebijakan di DPR justru oleh petahana. Jadi kalau ini angket ini tidak hanya untuk pelaksana pemilu Bang Ade ya, juga bisa ke DPR. Kalau betul gentong babi ini dalam konteksnya bantuan-bantuan yang besar tadi, kenapa DPR diam saja misalnya? Jadi gentong babi ini perlu diperhatikan jauh lebih dalam. Mungkin kalau mau di situ tempatnya di hak angket. Kami banyak misalnya temuan-temuan kualitatif di lapangan. Komunikolog itu melakukan penelitian kualitatif di lapangan gitu ya. Nanti kalau mau saling melengkapi dengan lembaganya Bang Ferry Amsari gitu ya. Atau mungkin nanti kita ke hak angket juga kalau dipanggil. Paling ketemunya sama Margarito lagi gitu ya. Saya membacakan nanti Margarito yang yang membantah mungkin. Kurang lebih begitu ya. Jadi begini, kepala desa misalnya. Dia diberikan dana desa kan? 2 miliaran, kurang lebih gitu ya. Kemudian mereka belum pernah setahu kami diberikan kemampuan untuk mengelola ataupun melaporkannya dengan baik. Melaporkannya loh, Anda pakainya bagaimana dalam konteks akuntansi yang benar gitu ya. Dengan demikian sejak 2-3 tahun lalu dia bisa tersandera. Dia tinggal didatangi. Hei, kamu kalau nggak memenangkan pasangan ini, kamu minggu depan kita periksa. Karena laporan dana desa Anda tidak benar. Itu intimidasi dong. Apanya? Iya, makanya saya suka bilang bahwa pemilu Indonesia ini kemungkinan bertentangan dengan kode etik FIFA 24 dan 26. Itu tentang intimidasi dan eksploitasi, kurang lebih begitulah gitu. Kurang lebih gitu, FIFA. Jadi Bapak dan Ibu nggak ada masalah kan soal hak angket, silakan saja. Babe ya, nanti jalan aja gitu. Lalu kita lihat siapa yang sungguh-sungguh, betul kan? Dengan hak angket ini, karena potensi hak angket menurut saya, betul sekali tadi. Kalau tantangan Babe itu, ambil deh, TPS mana yang menurut Anda, itu karena menangnya tinggi itu ya. Suka begitu tuh. Kalau menangnya cuma selisih sedikit, enggak berani bilang gitu ya, enggak ya. Karena 58 kan Babe ya. Ya gitu ya. Nah tapi kan intinya bukan begitu. Sebagai akademisi mengatakan, apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya gitu loh.
barrel tadi atau gentong babi tadi memungkinkan nggak dibongkar di angket ini gitu. Kalau itu ada. Walaupun sekali lagi pertanyaannya sama. Anda tanya saya tadi kan, kok Anda nggak berani gitu. Effendi Ghazali saja nggak berani, apalagi kepala desa. Itu kurang lebih begitulah. Oke, baik. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya Immanuel Caksono. Setelah lagi kita akan kembali.